Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi pemrograman Laravel IQ Scalon. Di sini saya melakukan presentasi untuk tugas akhir mata kuliah. Baik, di sini dengan saya sendiri sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Cifatika dengan NIM 11-200-489 dan ada anggota saya bernama Dahlia Christine. Baik, untuk yang pertama pembahasannya, di sini ada latar belakang permasalahan. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin kompetitif, maka pengusaha kecil menengah dituntut untuk bisa mengelola dan mengolah manajemen transaksi secara lebih modern, agar tidak tertinggal oleh para pesaing yang terus bermunculan. Maka dari itu, para pengusaha harus bisa menampilkan citra yang baik kepada para konsumen. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi agar terlihat lebih modern dan dapat memberikan kesan bahwa pengusaha mau untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik. Selain itu, manajemen keuangan harus dilakukan secara tepat agar dapat menghitung pertumbuhan usaha, apakah terjadi kenaikan jumlah transaksi ataupun sebaliknya. Dilihat dari potensi yang cukup besar di dunia kecantikan, maka ada baiknya diiringi dengan peningkatan teknologi yang lebih mumpuni untuk digunakan sebagai operasional. Selain itu juga untuk memudahkan karyawan dalam melaporkan transaksi keuangan yang ada. Berikutnya adalah masalah. Dilihat dari studi khusus yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan masalah yang muncul adalah yang pertama, sistem transaksi yang digunakan masih berjalan secara manual dan belum ada sistem hitung yang terkomputerisasi. Yang kedua, dengan sistem yang berjalan saat ini, maka informasi keuangan yang dilaporkan kurang efektif. Yang ketiga, proses rekapitulasi baik harian maupun bulanan dan tahunan terdapat kesalahan hitung yang akan mempengaruhi kelancaran transaksi keuangan yang berlangsung. Dan yang terakhir, memakan waktu lebih lama dalam proses penghitungan baik transaksi masuk maupun transaksi keluar. Penyelesaian masalah yang terjadi berdasarkan dibuat sistem SQL dan PHP sebagai coba sederhana terhadap program yang berjalan. Berikut adalah konsep MVC. Di sini ada user, routing, controller, model, ada database-nya juga, ada view-nya. Yang pertama, user melakukan request ke routernya atau routingnya. Lalu route mengarahkan ke controller. Setelah itu interaksi antara controller dengan model. Jadi controller ke model, lalu model mengambil data ke database, database memberikan data ke model, lalu data dari model itu diserahkan kembali ke controller. Lalu controller mengirim data yang telah didapat dari model ini ke view. Lalu view akan menampilkan ke user. Berikutnya adalah tampilan layar. Di sini ada tampilan tabel akun. Jadi di tampilan tabel akun ini ada akun ID, ada kode akun, nama akun, klasifikasi, dan subklasifikasi dengan primary key-nya ID. Lalu ada tampilan layar kas keluar. Di sini ada kas keluar dan kas keluar date. Untuk kas keluar di sini ada ID, ada nomor kas keluar, tanggal kas keluar, memo kas keluar, dan jumlah kas keluar dengan primary key-nya ID. Lalu untuk kas keluar dates-nya ada ID kas keluar dan ID akun, lalu ada nilainya. Terus virgin key-nya di sini ada ID kas keluar untuk menghubungkan ke ID kas keluarnya dan ID akunnya untuk berhubungan dengan ID akun. Selanjutnya ada tampilan layar kas masuk. Tampilan layar kas masuk ini ada ID, nomor kas masuk, tanggal kas masuk, memo kas masuk, dan jumlah kas masuk. Dengan primary key-nya ID, lalu kas masuk dates-nya ada ID kas masuk, nilai akun. ID akun dan virgin key-nya di sini ada ID kas masuk dan ID akun. Selanjutnya ada tampilan layar untuk buku besar. Jadi di sini ada tabel untuk buku besarnya. Di sini ada ID transaksi, nomor transaksi, catatan, jumlah debit dan jumlah kredit.
Di sini ID-nya untuk primary key-nya di sini ID. Selainnya berhubungan dengan kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya ada tampilan tabel. Di sini user dengan tabel ID, username, email, roles, password, address, status, lalu berhubungan kepada akun. Di sini ada ID akun, kode akun, nama akun, klasifikasi dan subklasifikasi. Lalu di sini ada ke kas keluar atau kas masuk. Jadi untuk kas keluar ada ID kas keluar, nomor kas keluar, memo kas keluar dan jumlah kas keluar. Lalu untuk kas keluar date-nya ada ID kas keluar dan ID akun, lalu nilai kredit. Lalu di sini ada untuk kas masuknya, di sini ada ID kas masuk, nomor kas masuk, dan memo kas masuk, lalu jumlah kas masuk. Lalu ke kas masuk date-nya ada ID kas masuk, nilai ID akun, dan nilai kredit. Lalu untuk kas keluar dan kas masuk ini akan saling terhubung ke buku besar. Jadi di dalam buku besar ini nanti diolah dan akan muncullah ID transaksi, nomor transaksi, catatan, jumlah debit, dan jumlah kredit. Selanjutnya adalah tampilan interface. Di sini untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Selamat datang di sistem pemrograman IT Salon. Di sini ada email dan password. Oke, selanjutnya jika sudah dimasukkan email dan passwordnya sudah didaftarkan, lalu akan muncul tampilan home-nya. Tampilan home-nya akan seperti ini. Selamat datang administrator. Anda berada pada halaman admin. Oke, di sini ada menu-menunya, menu master, menu transaksi, laporan, dan keluar. Untuk menu master ini dia ada tampilan user, seperti ini tampilan usernya, ini untuk input data penggunanya. Lalu ada tampilan akun. Di sini untuk tampilan awal akunnya, jadi ini untuk input tambah akunnya. Lalu di sini untuk tampilan awal akunnya. Lalu di sini ada kas masuk. Kas masuk ini masuk dalam menu transaksi. Di sini ada tampilan awal kas masuk, lalu di sini ada tampilan input kas masuk. Di sini ada tampilan kas keluar. Tampilan kas keluar ini juga ada di menu transaksi. Di sini ada tampilan awal kas keluar dan tampilan input kas keluar. Selanjutnya ada tampilan awal buku besar yang ada di menu transaksi. Selanjutnya ada tampilan laporan yang ada di menu laporan, dia tersendiri. Di dalam tampilan menu laporan ini, dia ada tampilan transaksi laporan transaksi buku besar sendiri, laporan transaksi kas keluar sendiri, dan laporan transaksi kas masuk itu sendiri. Jadi akan lebih mudah untuk pemilik atau adminnya melakukan pelaporan keuangan transaksi kas masuk, kas keluar, dan buku besarnya. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana codingan atau kode-kode yang akan digunakan untuk bisa membuat tampilan menu seperti ini. Baik, selanjutnya. Nah, setelah muncul command prompt-nya atau terminalnya, nanti kita ketik C, terus sampai terus htdoc. Oke, setelah muncul Excel htdoc ini, kita buat ininya. Kita buat project-nya. Project-nya dengan cara ketik composer, lalu create, lalu project, terus first this Laravel /Laravel ini 7.0. Sini saya kasih nama tugas akhir.
Oke, lalu di enter. Jadi nanti setelah di enter, dia akan membuat projectnya. Nah, setelah selesai, kita masuk di projectnya. Jadi, tugas akhir. Nah, setelah muncul si exam htdocs tugas akhir, ini berarti kita sudah masuk di projectnya. Setelah itu, kita melakukan pemasangan dependensi project yang akan dibangun melalui terminal dengan perintah composer, terus composer install. Kita enter, nanti komposer ini akan dieksekusi oleh terminalnya. Setelah pemasangan komposernya selesai, kita melakukan pengaturan koneksi database dengan cara buka file. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code-nya, kita cari file.env. Klik. Oke. Jadi nanti ada bagian di nomor 12 ini db_database. Jadi di sini awalnya dia Laravel, lalu kita ganti menjadi tugas akhir. Setelah itu kita buka terminal lagi. Kita buka terminal lalu ketik composer require Laravel di enter. Jadi setelah pemasangan Laravel ini selesai, selanjutnya itu adalah membuat fitur authentication dengan perintah. Jadi setelah komposernya si Laravel atau IO-nya ini selesai, jadi kita ketik php artisan Oke, di enter. Jadi setelah itu kita pasang untuk fitur authentication-nya. Setelah selesai, kita buka VSCODE kembali. Oke, buka VSCODE. Lalu kita rename file dengan nama home.php menjadi layout.blade.php. Jadi di sini untuk layout itu ada jadi di layout ini, di folder layout yang ada di menu resource, lalu view, ini ada folder yang namanya layout. Jadi di sini awalnya adalah namanya home.php. Kita ganti dengan cara klik kanan, lalu di situ ada rename. Kita rename jadi layout.blade.php. Setelah itu kita menyesuaikan tampilan login. Untuk menyesuaikan tampilan login, caranya kita buka file login.blade.php. Jadi di auth ini. Jadi di resource, terus di view, ada di folder auth ini. Lalu di sini ada login.blade.php, kita klik aja. Lalu kita masukkan codingannya. Atau kita masukkan kode-kodenya dalam sini. Setelah selesai semua, kita jangan lupa di save. Selanjutnya adalah mengisi data pengunci dengan menggunakan seeder. Pertama kita buka terminalnya, lalu di sini kita tulis create. Seeder ini sudah. Yang pertama caranya adalah kita masuk ke table migration ini. Jadi ada di database, lalu migration. Di sini ada create_user_table.php.
Di sini nanti awalnya hanya public function up, public function down. Jadi kita masukkan untuk create tabelnya, apa saja isi di dalam tabelnya itu. Di sini saya ada ID, terus ada name, email, username, password, roles, address, phone, dan status. Oke, setelah itu untuk public function down-nya juga jangan lupa ditulis. Jadi skema drop access user. Selanjutnya kita save. Setelah itu kita migrate di terminal dengan cara php artisan migrate. Kita enter. Setelah migrating selesai, lalu kita buat seedernya. Buat seeder untuk pengguna dengan cara php artisan make seeder pengguna seeder. Enter. Setelah itu di Visual Studio Code ini dia akan membuat file pengguna seedernya yang ada di folder database, terus dia ada di sheet, lalu di sini ada file pengguna seeder. Klik coba, isinya seperti ini. Kita masukkan isi dari tabelnya. Jadi ini masternya, master dari tabel yang sudah kita buat di sini. Jadi di sini hanya tabelnya, di sini adalah isinya. Jadi username-nya namanya admin, lalu name-nya adalah administrator, terus emailnya admin1@itusalon.com, lalu roles-nya admin, password-nya admin, phone-nya sekian, address-nya di Jalan Raya Tukukur, lalu statusnya aktif. Nah, itu kita save. Lalu untuk mengeksekusi perintah ini, kita jalankan sini. Kita masuk ke terminal lagi. Kita ketik php artisan db, lalu seed host, terus pengguna, seeder, lalu di enter. Ini untuk mau mengeksekusi perintah yang ada di sini. Jadi ini akan disimpan di dalam database-nya. Oke, selanjutnya menyesuaikan halaman home. Menyesuaikan halaman home ini dengan cara kita masuk ke home.blade.php di folder resource, lalu view, lalu di sini ada home.blade.php. Oke, kita klik, kita masukkan codingannya. Setelah itu kita save, jangan lupa di save. Nah, setelah untuk codingan home ini selesai, lalu kita buka terminal lagi. Di sini kita akan membuat tabel migration dan tabel model untuk akun, kas keluar dates, kas masuk dates, dan juga buku besar. Caranya adalah dengan cara kita ketik php artisan make model, lalu akun, strip m. Oke, di enter. Jadi ini gunanya M ini adalah kita membuat tabel migration dengan nama yang sama dengan nama modelnya. Jadi nanti tabel migration-nya sudah otomatis terbuat dengan nama yang sama dengan nama model. Jadi kita nggak usah buat satu-satu. Oke, ulangi hal yang sama untuk kas masuk.
kas keluar, kas masuk dates, kas keluar date, lalu ada buku besar. Setelah semuanya selesai, kita ke Visual Studio Code lagi, lalu kita buka migration-nya. File migration ini ada di database migration, lalu kita buka create underscore akun underscore table .php-nya. Oke, kita buka. Lalu di sini tabel apa saja yang akan digunakan. Jadi kita buat tabelnya dulu. Tabelnya di sini ada kode akun, nama akun, klasifikasi, subklasifikasi. Daunnya juga jangan lupa. Setelah itu kita save. Oke, selanjutnya kita akan buka file modelnya. File modelnya ini ada di folder app, lalu di sini di providers sini. Nah, di bawahnya providers sini ada nih akun, buku besar. Ini adalah nama-nama model-modelnya. Oke, di sini yang pertama akun. Oke, kita protect tabelnya. Di sini public tabel akun, kita protect file tabelnya, ID, kode akun, nama akun, klasifikasi, subklasifikasi, jumlahnya. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti yang barusan dilakukan untuk kas keluar. Untuk kas keluar, untuk kas keluar date, lalu ada kas masuk date, dan juga ada untuk buku besar. Oke, setelah selesai, jangan lupa di modelnya juga, di sini ada buku besar, lalu ada kas keluar date, ada kas masuk, dan juga kas masuk date. Oke, setelah semuanya selesai, kita buat controller untuk user. Jadi kita buat controller untuk user. Jadi yang pertama kita buat model untuk usernya dulu. Lalu kita buat controller untuk usernya dengan cara user. Caranya php artisan make controller user controller Oke, enter. Setelah itu controllernya akan dibuat oleh terminalnya, lalu dia akan keluar di sini. User controller PHP. Oke, kita masukkan codingannya. Untuk codingan user. Untuk codingan usernya kita masukkan. Nah, oke, lalu kita atur root-nya juga. Jangan lupa atur root-nya di folder root, lalu web.php. Di file web.php untuk usernya. Root, result, kutip, garis miring, user, kutip, koma, user controller. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita buat file baru dengan nama user di folder view. Jadi di folder view kita klik kanan, lalu buat folder dengan nama user. Dengan nama user seperti ini. Lalu kita buat nama user.build.php. Nah, seperti ini. Caranya sama, klik kanan di
volume user ini. Jadi di sini kita klik kanan, lalu kita buat file. Kalau yang tadi folder, kita sekarang buat file baru dengan nama user.blade.php. Setelah itu masukkan codingannya, lalu setelah codingannya berhasil dimasukkan, kita save. Setelah itu kita masuk ke controllernya dengan user controller.php. Ini yang tadi sudah kita isi, public function index. Yang pertama ini untuk tampilannya di index, jadi user, app user, resume view, user. Jadi user controller ini akan ngambil data dari folder view user ini. Jadi setelah itu akan dieksekusi oleh routes-nya. Jadi route ini akan ngambil data dari user controller-nya. Jadi semuanya tergabung, saling terhubung. Oke, selanjutnya untuk membuat file input, kita ke folder user-nya lagi, klik kanan, lalu kita buat file baru dengan nama input.blade.php. Kita tambahkan lagi ke folder usernya, ke user controllernya. Di sini yang dirubah untuk public function create-nya. Jadi return view user. Oke, setelah itu di save. Lalu setelah kita berhasil buat tampilan input data, tampilan itu harus untuk bisa disimpan. Jadi kita buat di public function store request. Di sini kita masukkan codingannya. Setelah itu kita save. Oke. Lalu selanjutnya bagaimana jika kita ingin membuat tampilan edit. Jadi tampilan edit kita masuk lagi di menu file usernya, lalu klik kanan, kita buat file baru dengan nama edit.blade.php. Di sini kita masukkan codingannya semuanya. Setelah selesai, kita masuk ke user controllernya lagi. Nah, kita masuk ke user controllernya. Di sini yang harus diperbaiki, nah, public function edit. Jadi di public function edit ini akan mengambil data dari view user edit. Oke, setelah itu kita save. Lalu untuk terakhir, bagaimana jika kita ingin membuat tampilan hapus data? Untuk tampilan hapus data sendiri, kita tidak perlu membuat file di folder user, tapi langsung di user controllernya ini. Dia di sini ada public function update. Oh, ini sebelum kita, jadi setelah diedit, mungkin nantinya jika ada perubahan, public function update inilah yang akan mengeksekusi. Jadi setelah edit harus ada public function update-nya. Selanjutnya di sini yang terakhir tadi ada untuk menghapus. Jadi untuk menghapus tidak perlu pakai file hapus. Jadi langsung di user controllernya ada public function destroy. Di sini destroy ini untuk function menghapus. Di sini user, app user, info file, user delete, return ready route user index. Jadi dia akan menghapus data yang diinginkan. Selanjutnya untuk apa ini namanya? Perintah menghapus ini tidak perlu pakai file user, tapi kita harus ke route-nya. Route-nya di sini ada route get user hapus, kode user controller destroy. Jadi untuk itu tidak perlu pakai file, tapi harus dengan cara kita buat kode di folder web.php-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk masing-masing
masing-masing file yang dibuat. Tadi ada akun, ada buku besar, ada kas keluar, kas masuk. Oke. Setelah semuanya, untuk yang dates-nya itu tidak perlu pakai file, tapi dia yang beda itu di migration-nya. Jadi migration-nya ini secara otomatis dia terhubung di file tabel di dates-nya, tapi tidak perlu kita buat kode-kode dengan atau codingan-codingan di menu view-nya. Jadi tidak perlu kita buat user controller-nya. Jadi user controller-nya itu hanya buku besar, terus kas keluar, kas masuk, lalu ada akun dan juga user. Oke, untuk selanjutnya itu kita setelah selesai tampilan halaman loginnya, lalu ada halaman penggunanya, ada halaman akunnya, ada halaman kas keluar, kas masuk, dan buku besar. Selanjutnya adalah ada halaman laporan yang bisa kita cek untuk memantau pergerakan kas masuk, kas keluar, dan buku besarnya. Jadi untuk membuat laporan ini, kita ketikkan dulu di terminalnya dengan cara kita ketik composer deploy very rapno dengan. Jadi DOM PDF ini harus kita install untuk menampilkan laporan. DOM PDF ini gunanya adalah kita membuat laporan dengan bentuk PDF nantinya. Lalu setelah DOM PDF ini di install, kita buka file app.php. App.php ini ada di folder app, lalu dia di config. Setelah app, lalu di config. Di sini ada app.php. Dia di providers dan alias-nya ini itu harus ditambah dengan dari untuk di mana ini providers ini kita ketikkan dari vdh garis miring dan pdf, lalu service providers plus, lalu di aliasnya juga kita ketikkan PDF dari pdh garis miring non pdf flash case plus. Oke, setelah itu setelah di save kita ke terminalnya lagi, kita buat controller untuk laporan. Caranya sama PHP artisan make controller laporan controller. Oke, kita enter. Jadi nanti akan terbuat controller baru dengan nama laporan controller ini. Oke, di sini hanya ada public function index dan public function show request. Jadi tidak ada public function seperti edit, terus destroy dan sebagainya, karena laporan ini hanya menampilkan. Jadi nantinya folder laporan ini atau tampilan laporan ini dia hanya menampilkan laporan kas masuk, kas keluar, dan buku besarnya, atau
bisa dibilang tampilan laporan ini hanya sebagai apa namanya ya, folder tampilan. Oke, selanjutnya kita ke folder view. Di folder view kita klik kanan, kita buat tidak usah. Di folder view langsung kita buat file baru dengan nama laporan. Nah, laporan.blade.php seperti ini, kita masukkan semuanya. Di sini ada buku besar, lalu ada kas keluar, kas masuk, dan kas keluar. Sesuai dengan tabelnya yang saling terkait antara laporan, kas keluar, dan kas masuk. Dan buku besar ini. Oke, selanjutnya kita save. Lalu, untuk menampilkan laporan ini, kita tambahkan file baru di folder kas masuk, kas keluar, dan buku besar. Dengan cara kita klik kanan, satu-satu kita klik kanan, lalu kita buat. Di sini misalkan kas masuk, klik kanan, kita buat file baru dengan nama kas masuk underscore pdf.blade.php. Jadi, dia akan tampil dengan format PDF nantinya. Oke, kita masukkan codingannya semuanya. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk kas keluar dan buku besar. Kenapa hanya 3 itu? Karena hanya 3 file itu yang saling terkait dengan folder laporannya atau tampilan laporan nantinya. Oke, setelah itu kita masukkan codingannya, lalu kita save. Oke. Lihat semuanya. Di sini jangan lupa kita buat rows-nya. Karena kalau rows-nya tidak terbuat, maka tidak bisa dieksekusi oleh terminalnya. Jadi nanti akan berakibat dia error. Di sini jangan lupa root source laporan controller. Jadi root ini akan terkait dengan controllernya, controller akan terkait dengan folder yang ada di view atau file yang ada di folder view ini. Oke, selanjutnya kita save. Setelah itu maka akan tampil tampilan yang kita inginkan atau sesuai dengan screenshot yang tadi sudah ditampilkan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan dan saran dari semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proyek ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Vera Sofika M.Com, selaku dosen mata kuliah pemrograman akuntansi 1, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam proyek ini, kami menyadari bahwa masih jauh sekali dari kata sempurna. Untuk itu, kami harapkan kritik serta saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki proyek ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang mungkin kurang enak terdengar, atau mungkin ada penyampaian informasi yang kurang berkenan. Kami mohon sarannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.